Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Jaki Farudin Saya Sukma Aliana. ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Statistik Komparatif Durasi Downtime Jaringan pada Sistem Operasional Perusahaan Retail. Selanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Baik, jadi pada penelitian kali ini latar belakangnya adalah jaringan komputer berperan penting tidak hanya pada pemakaian pribadi, tapi juga pada perusahaan yang sangat membutuhkan jaringan. Jadi downtime seringkali membuat masalah pada SLA, sedangkan tolak ukur perusahaan sendiri adalah SLA. SLA besar maka kerugian juga semakin besar, maka downtime harus diminimalisir dengan sebagaimana mestinya. Jadi pada kali ini kebetulan saya sendiri adalah seorang NOC di perusahaan tersebut. Jadi saya bisa dengan langsung melihat dan mendapatkan informasi, juga terlibat langsung dalam penanganan problem-problem yang terjadi. Jadi untuk data sendiri akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang deskripsi singkat pengumpulan data. Jadi pada tahap 1, instalasi perangkat di lokasi harus dilakukan. Artinya tanpa adanya instalasi perangkat, maka data tidak ada. Yang kedua, setelah perangkat dipasang di lokasi, lalu langkah selanjutnya adalah kita harus mencatat semua SN, IP, dan juga semua perangkat yang ada di lokasi, serta downtime dan juga troubleshoot yang kita lakukan. Selanjutnya pada tahap 3, tugas dari tim NOC sendiri adalah untuk memonitor semua sensor yang terdaftar di PRTG. Untuk tahap 4, setelah 1 bulan pekerjaan dilakukan, maka pada akhir bulan itu kita harus menyetor data-data sensor yang mati dan diambil SLA untuk kita evaluasi di awal bulan berikutnya. Lalu pada slide selanjutnya, Deskriptif statistik atau statistika deskripsi. Pada bagian selanjutnya adalah bagian terpisah dari statistik dan deskriptif itu sendiri. Selain dari nilai rata-rata, median lama gangguan tercatat 37 menit, sedangkan modus berada di angka 14 menit. Lalu, nilai skewness sebesar 7,343.000 menunjukkan data condong ke kiri, dan nilai kurtosis yang sangat tinggi, yaitu 115.858, menandakan distribusi data memiliki puncak yang tajam. Lalu selanjutnya, dibandingkan distribusi normal. Pada rincian deskriptif, berdasarkan bulan menunjukkan bahwa pada bulan Oktober, rata-rata lama gangguan sebesar 41,25 menit dengan standar error 10.649. Interval kepercayaan 95% untuk MEAN berada di antara 20,19 hingga 62,30 menit. Lalu median bulan Oktober adalah 37,50 menit dengan variasi 15.649.297 dengan standar deviasi 125.097. Nilai minimum tercatat 1.316 menit, lalu pada maksimum tercatat 263 menit, serta nilai skewness sebesar -9.324 dan kurtosis 102.799 menandakan adanya data ekstrim. lalu pada slide selanjutnya kita masuk ke dalam grafik data. Grafik histogram memperlihatkan adanya nilai minimum yang sangat rendah. Kalau kita lihat sekitar minus 1.300 menit, juga nilai maksimum yang mencapai lebih dari 600 menit. Jadi di kondisi ini menyebabkan bentuk distribusi yang sangat miring dan juga tidak mengikuti pola distribusi yang normal. Pola ini menguatkan hasil statistik deskriptif sebelumnya. Lalu pada grafik box plot, pada bulan September tampak outlier mencapai lebih dari 600 menit. Itu menunjukkan adanya kejadian gangguan yang sangat ekstrim. Di bulan Oktober menunjukkan median yang lebih rendah dengan sebaran data yang relatif lebih sempit. Secara umum, mayoritas data bulan Oktober terkonsentrasi. Pada slide selanjutnya, grafik QQ plot menunjukkan bahwa sebagian besar titik data yang tidak mengikuti garis diagonal. Slide selanjutnya adalah uji normalitas. Sebenarnya uji normalitas ini sudah diperkuat dari grafik di atas. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi antara Kolmogorov dan Shapiro-Wilk sama-sama di bawah 0,05. Selanjutnya pada uji hipotesis, pada H0 rata-rata durasi kejadian operasional offline-nya sama di antara kedua bulan. Pada H1, rata-rata durasi kejadian operasional offline-nya itu berbeda. Pada metode pertama dalam uji hipotesis, kami menggunakan Man-Whitney T. Berdasarkan tabel rank, perbedaan nilai Man rank menunjukkan durasi gangguan pada bulan September cenderung lebih tinggi. Hasil uji statistik Man-Whitney U, karena nilai signifikansi lebih besar dari tingkat nilai signifikansi 0,05, maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Berdasarkan hasil uji chi-square, peroleh nilai person chi-square sebesar 0,752. Lalu pada uji regresi linear menunjukkan bahwa variabel bulan hanya mampu menjelaskan sekitar 1% saja, karena sisanya tergantung pada variabel dan jenis gangguan lainnya.
Demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.